Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan permasalahan siswa pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Banjar yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember sampai 10 Desember tahun 2022. Ada 5 aspek yang akan dibahas di sini, yaitu deskripsi masalah, akar masalah, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, dan yang terakhir, sumber rujukan. Yang pertama, deskripsi masalah. Masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester dibagi menjadi 2 kategori, di mana kategori pertama ini adalah masalah non-teknis yang tidak berkaitan langsung dengan aplikasi yang digunakan saat pelaksanaan PAS, dan yang kedua adalah masalah teknis yang langsung berkaitan dengan aplikasi yang digunakan oleh siswa saat melaksanakan PAS. Masalah yang pertama yaitu siswa tidak membawa kartu peserta. Bahkan di hari pertama pun ditemukan beberapa siswa yang tidak membawa kartu peserta dengan alasan lupa ataupun dengan alasan kartu pesertanya hilang. Yang kedua, jaringan internet yang tidak terlalu bagus. Ini sebetulnya berkaitan juga dengan aplikasi yang digunakan karena akan menghambat pelaksanaan PAS. Yang ketiga, posisi tempat duduk siswa yang tidak sesuai aturan. Jadi, di hari pertama ditemukan beberapa siswa duduk tidak sesuai dengan denah tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia. Seharusnya, siswa duduk dengan teman di sebelahnya itu bukan teman yang berasal dari satu kelasnya. Misalkan, siswa kelas 10 harusnya duduk dengan siswa kelas 11 atau kelas 12. Siswa kelas 11 harusnya duduk dengan siswa kelas 10 atau siswa kelas 12. Dan siswa kelas 12 juga sama, harusnya duduk dengan siswa kelas 10 atau siswa kelas 11. Masalah yang berikutnya, masalah kelima, 4, dan 6, ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PAS dan berhubungan dengan aplikasi yang digunakan saat menyelesaikan soal-soal PAS. Masalah yang keempat yaitu, menu navigasi pada aplikasi tidak muncul, atau siswa sudah menyelesaikan PAS tapi ternyata jawabannya tidak tersimpan. Yang kelima, siswa melaksanakan PAS sudah sampai login, tapi di tengah perjalanan ketika sedang mengerjakan soal, si aplikasi nge-freeze, atau siswa tidak bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya, seperti halnya ada soal yang tidak bisa dilanjutkan, atau siswa tidak bisa memilih jawaban. Permasalahan yang keenam, yaitu formulir telah terkirim dan dinyatakan berhasil, padahal siswa sama sekali belum mengerjakan. Jadi, masalah yang terjadi di sini, siswa sudah login ke soal, baru akan login ke soal, tetapi di notifikasi tertulis bahwa siswa sudah mengerjakan. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan PAS. Yang berikutnya, akar masalah dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada paparan sebelumnya, yaitu yang pertama, akar dari permasalahan-permasalahan non-teknis. Yang pertama, tadi siswa yang tidak membawa kartu peserta. Akar masalahnya karena mereka lupa dengan alasan salah menyimpan kartu peserta yang masih terselip di buku sebelumnya, atau malah kartu pesertanya hilang tidak tahu kemana. Akar permasalahan yang kedua, yang siswa jaringan internetnya tidak terlalu bagus, itu kemungkinan terjadi karena
pada saat simulasi, siswa tersebut abai terhadap jaringan dan tidak melakukan riset jaringan provider mana yang bagus. Jadi, sebetulnya panitia sudah mewanti-wanti kepada peserta bahwa ketika pelaksanaan uji coba PAS yang kedua, siswa sudah ditempatkan di ruang yang akan ditempati oleh mereka ketika pelaksanaan PAS. Di situ, salah satu tujuannya adalah untuk mengecek internet dari provider mana yang paling bagus sinyalnya di ruangan tersebut. Jadi, siswa bisa mengantisipasi dengan terlebih dahulu mengganti kartu yang mereka gunakan sehingga nantinya akan menunjang pelaksanaan PAS. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga tadi adalah siswa duduk tidak sesuai dengan tempat duduk seharusnya. Akar permasalahan dari masalah ini diantaranya karena pengawas tidak terlalu memperhatikan keadaan di ruang ujian. Jadi, pengawas tidak mengecek posisi duduk siswa apakah sesuai dengan yang tertera di kartu peserta atau tidak. Untuk permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan teknis yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang digunakan oleh siswa saat menyelesaikan soal-soal PAS. Akar dari permasalahan tersebut diantaranya, pertama, siswa tidak mengikuti simulasi, padahal panitia sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan simulasi sebanyak 3 kali. Simulasi pertama dan kedua dilaksanakan di sekolah, simulasi yang ketiga dilaksanakan di rumah. Kemudian, akar permasalahan yang kedua yaitu siswa tidak membaca fak yang sudah diinformasikan di aplikasi pada fitur pengumuman. Panitia sebetulnya sudah menyediakan mengumpulkan daftar-daftar pertanyaan berikut jawabannya dari pertanyaan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan ketika pelaksanaan simulasi. Tapi ternyata dari siswa-siswa peserta PAS masih ada beberapa siswa yang tidak membaca fitur pengumuman di aplikasi PAS. Yang ketiga, siswa melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Panitia sudah menginformasikan ada beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran dan bisa memunculkan masalah ketika pelaksanaan PAS. Di antaranya, misalkan siswa membuka tab lain ketika sedang membuka aplikasi yang digunakan untuk PAS. Yang berikutnya, yang merupakan pelanggaran. Misalkan lagi, siswa menggunakan browser selain yang dianjurkan. Itu masalah teknis yang keempat. Jadi, untuk aplikasi yang digunakan di PAS, browser yang harus digunakan oleh peserta itu adalah Chrome dan masih ditemukan di lapangan siswa-siswa yang menggunakan browser lain, misalkan Opera, gitu ya. Dan itu akan memunculkan masalah di pelaksanaan PAS. Kemudian, yang berikutnya alternatif solusi dari permasalahan tadi. Yang pertama, pengawas. Nah, di sini untuk meminimalisir kecurangan, maka optimalisasi fungsi pengawas ruang ujian perlu ditingkatkan. Hal ini supaya kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan ujian dan kendala-kendala aplikasi yang digunakan saat ujian terminimalisir sekecil mungkin. Yang kedua, WA grup wali kelas. Jadi, setiap hari panitia menginformasikan jadwal PAS, menginformasikan teknis terkait penggunaan aplikasi, serta cara-cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat PAS berlangsung melalui WA grup wali kelas yang nantinya di-share ke WA grup kelas masing-masing.
Selain tentunya menginformasikan informasi-informasi yang terkait dengan PAS di pengumuman yang tertera pada aplikasi. Yang ketiga, proktor. Jadi, setiap hari proktor disiagakan di titik-titik tertentu untuk membantu peserta mengatasi permasalahan yang terjadi saat PAS berlangsung. Ada sebanyak 7 proktor yang disiapkan oleh sekolah, 1 proktor bertugas di pusat layanan PAS, 6 proktor lainnya disebar ke setiap titik-titik yang berfungsi untuk membantu mengatasi kendala di lapangan dari ruangan-ruangan yang digunakan untuk PAS. 1 proktor itu menangani sekitar 6 ruangan. Jadi nanti kalau ada siswa yang bermasalah, pengawas bisa menganjurkan siswa tersebut langsung untuk menemui proktor ruangan. Yang keempat, WiFi ruang ujian. Karena di hari pertama ditemukan beberapa siswa yang terkendala jaringan, maka respon cepat dari sekolah adalah di hari itu juga setelah selesai pelaksanaan ujian, dilakukan penguatan dan penambahan WiFi di ruangan sehingga siswa yang terkendala masalah jaringan bisa menggunakan WiFi ruangan. Meskipun memang WiFi di setiap ruangan tidak bisa mengakomodir seluruh siswa untuk penggunaannya. Hanya siswa-siswa tertentu yang memang yang memang bermasalah pada saat pelaksanaan ujian dengan jaringan yang digunakan. Yang berikutnya, hasil pemecahan masalah. Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan PAS dapat ditekan dengan tadi alternatif-alternatif solusi yang telah dilakukan. Sehingga siswa yang diikutkan dalam PAS susulan karena alasan kendala teknis dapat ditekan seminimal mungkin sehingga jumlahnya kurang dari 1% dihitung dari keseluruhan unit mata pelajaran yang diujiankan dan jumlah seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi untuk panitia supaya untuk ujian-ujian yang akan datang dapat memilih metode ujian daring yang lebih efektif, efisien, mudah digunakan, dan minim kendala. Yang terakhir, sumber rujukan. Laporan permasalahan siswa pada saat PAS ini berasal dari kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaan PAS dari tanggal 5 sampai 10 Desember 2022 yang dicatat dan didokumentasikan dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan PAS. Setiap hari, panitia mencatat semua kendala yang terjadi, kemudian mengevaluasinya sehingga di hari berikutnya sudah ada alternatif solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Demikian laporan permasalahan siswa pada saat PAS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.